jadi sikok, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Inilah video viral saat sepasang suami istri mengamankan uang sebesar 3,4 juta rupiah yang ditemukan di Jalan HM Riyakudu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang yang nyaris menjadi rebutan warga. Sepasang suami istri ini, Denny dan Desi, sengaja merekam aksi temuan uang senilai 3,4 juta rupiah agar tidak diambil orang saat dirinya mengamankan uang tersebut. Usai uang itu diamankan, dirinya langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan beserta dompet dan KTP pemilik uang yang jatuh. Dari kartu tanda penduduk pemilik uang tersebut diketahui uang tersebut milik Ahmad Syafi'i, warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 34 Ulu, Gang Abadi, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia, pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke kami balik ke sini. Oh, berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 3.445.000. 5.000. Ya. Kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya uang itu punya uang deh, kasihan yang uang sepeser jangan sampai diambil begitu. Uang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan dikembalikan ke pemiliknya sesuai alamat di KTP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Harga getah karet di Kabupaten Oki saat ini melambung tinggi, yakni di angka Rp15.000 per kilogramnya. Tentu hal tersebut merupakan angin segar bagi para petani karet, karena dengan demikian beban ekonomi keluarga bisa terpenuhi. Namun ternyata di balik naiknya harga karet, justru hasil sadap getah karet petani sangat sedikit. Hal itu diakui oleh pengepul getah karet yang ada di Kecamatan Lempuing Jaya. Biasanya dalam 2 minggu penyadapan karet, getah karet yang dihasilkan berkisar 6 hingga 7 ton. Tetapi saat ini hasil yang didapat hanya 3 hingga 4 ton saja, 50% lebih sedikit dari sebelumnya. Berkurangnya hasil sadap karet ini disebabkan karena banyak di antara petani karet yang mengalih fungsikan kebun karet mereka menjadi sawah untuk ditanam padi. Selain itu faktor curah hujan yang mulai mengguyur. Ya memang alhamdulillah sih untuk sekarang mulai agak naik, mau naik lah. Tapi ya sekarang ini kebun ini mulai dialih fungsikan. Kebanyakan itu buat lahan sawah. Petani karet tetap berharap harga karet terus bertahan di tengah menurunnya hasil sadap getah karet. Dari akun Kompring Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Hasil pemilihan umum tahun DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna perdana usai pelantikan. Paripurna ini untuk menetapkan nama-nama calon pimpinan DPRD Kota Palembang, yakni Ali Subri dari Partai Nasdem menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Palembang, Hari Apriansyah dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPRD, M. Hidayat dari Partai Golkar sebagai Wakil Ketua, dan Zainal Abidin dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua. Selain mendefinitifkan nama-nama pimpinan, juga menetapkan pengurus dari tiap fraksi, percepatan penetapan pimpinan serta keanggotaan DPRD Kota Palembang, yakni agar para anggota dewan segera bekerja, melakukan percepatan pembangunan dan juga penyelesaian permasalahan yang ada. DPRD bersama pemerintah siap melakukan upaya demi meningkatkan PAD Kota Palembang. Kita akan memajukan Kota Palembang. DPR tahun 2024 ini, 2024-2029 akan meningkatkan PAD Kota Palembang. Sekarang 195 triliun. Kita akan meningkatkan terus dari tahun 2026 seterusnya kalau bisa sampai 2,5 triliun. Potensi yang kita lihat mungkin mana? Dari pajak. 9 pajak kita akan naikkan nanti. DPRD akan mendorong 9 jenis pajak agar maksimal dengan target 2,5 triliun rupiah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Inilah dia kita saksikan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan penganugerahan rekor muri kali ini sangat luar biasa dan patut diapresiasi karena pemasangan bendera merah putih terbanyak dan terpanjang di gerbong kereta api baru pertama kali diadakan di Indonesia. Sekda Edward Chandra juga mengakui peran PT KAI dalam menyediakan moda transportasi penumpang dan barang sangat penting sebagai sarana penghubung antar kota dan provinsi di Indonesia. Bahkan dia menilai dari waktu ke waktu, pelayanan yang diberikan PT KAI terus meningkat. KAI berhasil menyiapkan 264 bendera merah putih berukuran 2x3 meter. Pemasangan bendera ini menjadi simbol untuk menanamkan rasa nasionalisme, mengingat kereta api batubara berperan penting dalam pengembangan ekonomi. Setelah menerima penghargaan, bendera tersebut akan dipasang di seluruh kantor unit kerja KAI di wilayah Divre 3, dari Kertapati hingga Lubuk Linggau. Sebuah acara peristiwa yang luar biasa untuk mencari rekor muri, yaitu pemasangan bendera pada gerbong kereta api terpanjang. Dan tadi jumlah benderanya 264. Ini rekor yang dipecahkan dan ini merupakan bagian dari semangat dari PT KAI untuk bagaimana terus berinovasi berkarya untuk Indonesia. KAI Divre 3 juga memberikan 300 paket sembako kepada warga di Kelurahan Kertapati, Keramasan, dan Karyajaya. Tak hanya itu, KAI Divre 3 juga membuka layanan kesehatan gratis melalui rel klinik, yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan KAI. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari dengan tersangka Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP ditelusuri dalam rekonstruksi ini, mulai dari kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tempat tersangka membeli gorengan korban, lokasi pembunuhan di semak-semak, hingga lokasi pemakaman tempat korban diroda paksa dan dikuburkan tersangka. Total ada 71 adegan yang diperagakan pelaku, sementara lebih dari 600 personil dilibatkan untuk mengamankan proses rekonstruksi. Tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya polisi menangkap tersangka Indra Septiawan di atap loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam setelah 11 hari buron. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain berinisial MJ yang merupakan paman pelaku. MJ diduga ikut membantu Indra Septiawan bersembunyi usai melakukan aksi bejatnya kepada korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, "Apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong." Terus saya desak di situ, "Kemana anak kita?" Baru dia jawab, "Oh, bawa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir Kali Cisadane." Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Setelah mengikuti sedekah Ramo di Kabupaten Musirawas Utara, saya melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten tetangga Musirawas untuk berburu kuliner. Menurut informasi yang saya dapat, di Musirawas banyak rumah makan yang berada di tengah sawah menyajikan menu makanan dari kerang kecil atau remis yang dicampur bumbu kuning. Halo Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wiwi. Dengan Ibu Wiwi. Ibu, saya penasaran, ini apa ya Bu? Ini namanya remis, kerang remis. Oh, remis ini mau dijadiin apa? Dijadiin olahan makanan. Makanan. Iya. Terus cara pengelolaannya bumbunya apa aja? Bumbunya itu ada bumbu dapur, ada kunyit, ada jahe, terus lengkuas, itulah bumbu dapur seperti biasa lah. Wah, ini dapat remis ini dari mana? Dari petani. Dari petani. Iya. Jadi penasaran, saya mau coba dulu ini ya. Saya tunggu di sana ya Bu ya? Oke. Iya. Menikmati sambal gulai remis ini menjadi sajian favorit di sejumlah rumah makan di Kecamatan Tugu Mulyo, Musirawas. Nah, seperti yang saya kunjungi ini, hamparan sawah pertanian menjadi landscape bagi pengunjung kuliner yang datang. Nah pemirsa, ini dia ada kerang remis pemirsa, khas makanan favorit dari Kabupaten Musirawas. Mari kita icip ya. Makanan khas kerang remis ini identik dengan bumbu kuningnya pemirsa. Sangat lezat, luar biasa sekali. Di sini ada daun pandannya.
sekali pemirsa ya. Mungkin sedikit agak pedas ya di sini. Tapi enak, mantap. Mantap sekali. Sedikit pedas pemirsa. Tapi nggak apa, kita lanjut lagi. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bersama rombongan berziarah ke makam Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar. Megawati berziarah ke makam ayahandanya setelah sebelumnya melawat ke luar negeri dari Rusia dan Uzbekistan. Megawati memanjatkan doa untuk Bung Karno. Dalam kesempatan ini, melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, disampaikan bahwa pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri dipastikan akan digelar. Pertemuan diupayakan terjadi sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober mendatang. Pertemuan ini merupakan hal yang baik sebagai bagian silaturahmi bangsa. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelum berziarah ke makam Bung Karno, Megawati terlebih dahulu melayat ke Pendeta Romo Antonius Beni Susetio di Malang. Setelah dari Blitar, rombongan PDI Perjuangan melanjutkan perjalanan ke Jakarta melalui Bandara Doho Kediri. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, dan Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan.